Saya dengar ini ya, klien-kliennya lumayan brand name ya. Itu memang untuk Lokasoka, kalau dari sisi klien memang mengincar perusahaan besar begitu berarti? Jadi ada cerita unik juga nih, Mas. Welcome back to Carpitch Season 2, a program by Digital Hub, Sinar Maslan, and Teman Startup, where we bring startup founders and venture capitalists together to fund their dreams. Mereka akan berjuang untuk mendapatkan the golden ticket. Let's see on Carpitch Season 2. Assalamualaikum, Mbak Laras, Lingga, kenal duduk. Sebenarnya bener-bener nervous, tapi kembali lagi karena ini kondisinya informal dalam mobil, aku merasa ini jadi kesempatan buat kita gitu ya untuk berkenalan lebih jauh dengan venture capitalnya di kondisi yang bener-bener santai gitu kan ya. Jadi nervous dan juga excited. Mungkin kenalan dulu, nama saya Lingga, saya venture partner dari Monk Sales Ventures. I would love to know more about you, your passion, dan juga how you end up dengan Lokasoka gitu. Ya, thank you so much sebelumnya Lingga sudah meluangkan waktunya. Jadi sebenarnya kalau kenal singkat Mas tentang Lokasoka gitu ya. Jadi simpelnya kita adalah customized gift platform yang sebenarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua barang bisa di custom gitu. But the unique point is the ecosystem itself. Jadi kalau dilihat mungkin di depannya adalah customized gift platform, but behind that kita itu solving problemnya B2B clients. In the other side, UMKM yang mengerjakan project-project dari B2B itu menerima dampak atau impact dari orderan-orderan tersebut. Jadi seperti itu kondisinya Lokasoka. Oke. Saya dengar ini ya, klien-kliennya lumayan brand name ya. Itu memang untuk Lokasoka, kalau dari sisi klien memang mengincar perusahaan besar begitu berarti? Jadi ada cerita unik juga nih Mas. Biasalah, founder kan sering tersesat ya di awal-awal bangun bisnis. Kita sempat hampir bangkrut 2017 karena fokusnya terlalu ke retail gitu kan ya. Dan di zaman itu belum ada teman startup kan ya. Jadi kita sulit mencari info gimana sih bikin startup yang bagus. Kita mau reach visi juga bingung seperti apa. Tapi kita dapat insight dari mentor waktu itu karena kita hampir bangkrut. Mentor bilang, kenapa nggak coba ke B2B aja daripada retail cuma beli 1-5 pieces satu order gitu ya. B2B bisa 1000 pieces gitu kan ya. Nah, that's why kita pivot gitu ya dari B2C kita improve ke B2B semua dan ya puji syukurnya tumbuhnya 2000% dari saat itu gitu. Congrats. But it's still a long way to go. Baik. Berarti kalau kita bicara corporate client ya istilahnya ya, enterprise corporate begitu, sekarang ada berapa ya kliennya? Kalau klien kita ada 12.000 klien B2B. Sorry, corporate-nya kan? Corporate, B2G juga, institution gitu ya, BUMN. Kalau B2C malah cuma 6% gitu kan ya. Dan uniknya itu kita bantu sampai ke 13 negara Mas, klien-klien kita. Oke. Luar biasa. 12.000 ini nih, apakah semua perusahaan besar atau ada juga UKM? Karena kan tadi sempat bilang bahwa kalau ngambil UKM kan repot dan rugi gitu kan? Mostly corporate besar. Baik. Apalagi mereka yang punya cabang di beberapa negara gitu ya. Mereka bisa sourcing dari UMKM kita dan mereka kirim juga ke cabang-cabang mereka di luar negeri. Baik. Kan kalau di pitch deck-nya itu saya baca AOV-nya kan di angka $600 ya? AOV itu apa ya? Rata-rata transaksinya. Transaksi, basket size. Iya benar ya? Iya betul. Memang targetnya ingin mencapai pasar global gitu. 2 juta corporate seluruh dunia begitu. Iya, cukup 2 juta user, optimis bisa sampai $1 billion tahunnya Mas gitu. Oke, siap. Kalau saya melihat dari sisi seorang pemilik perusahaan gitu kan. Dan kemudian ya of course ada pain point gifting gitu kan. Yes. Tapi kalau dari sisi gifting sendiri itu tuh bagaimana ya bisa membantu saya untuk either menaikkan revenue atau menekan cost begitu. Nah ini menarik juga Mas karena ada cerita gitu ya. Jadi kita penasaran kan kenapa sih kok klien-klien B2B kami recurring the order to us gitu ya. Mereka repeat order berkali-kali. Kita tanya sebenarnya tujuan Bapak Ibu membeli produk gifting ini untuk apa sih gitu kan. Ya mereka bilang, kita untuk menjalin relasi kembali Mbak Laras dengan klien-klien existing mereka. Dan mereka bilang dengan mereka spending misalnya let's say 50 juta beli di Lokasoka gitu ya. Mereka bagi-bagi souvenir itu ke klien-klien mereka. Jadi ada brand awareness lagi ke existing klien mereka dan bisa repurchase sampai mungkin bisa 20-30 kali lipat nilainya dibanding
dibandingkan keluar 50 juta tadi. Interesting. Gitu. Okay. Karena ada hubungannya. Nah, tapi gini Mas, yang sering disisipin oleh klien, mereka selalu minta, Mbak Laras bisa nggak di dalam corporate gifting-nya itu ada value bahwa misalnya big clients tertentu mereka beli untuk mengendorse bahwa mereka tuh membantu UMKM. Jadi mereka minta ada storytelling-nya bahwa telah membantu UMKM dari Malang dengan produk kulit sapi eco-friendly dan seterusnya gitu. Jadi membangun brand awareness dari brand klien tersebut kepada existing kliennya mereka juga gitu Mas. Oke. Pernah ada mungkin studi gitu yang misal nih mengetrack bahwa saya memberikan 20 juta ke klien saya dan dalam waktu 3 bulan saya bisa dapat 500 juta gitu, ada nggak? Atau lebih ke arah ini lebih ke brand awareness, relasi? Secara detail belum sampai seperti itu Mas. Tapi kalau dari segi komunikasi verbal gitu ya, kan kita tadi ya kita coba sekali lagi kenapa sih tertarik untuk beli lagi dan seterusnya itu pernah gitu kan. Tapi mungkin kalau memang ada nanti ada fitur seperti itu juga ya mungkin bisa kita buat juga kan ya seperti itu. Oke. Mungkin sekarang ke Mbak Laras sendiri. Kenapa kok bisa punya ide dan kemudian mengembangkan sampai sebesar ini gitu? Kayak background-nya mungkin. Pasti akan selalu ada connecting the dots-nya Mas Lingga kan ya. Definitely. The passion itself gitu. Jadi aku tumbuh di keluarga yang memang ibaratnya di sekeliling rumah kita itu banyak usaha-usaha kecil gitu ya. Dan aku pun bantu ibu gitu ya, bantu orang tua dari kecil itu untuk jualan gitu kan ya. Tapi yang menarik adalah kenapa sih mereka sampai sekarang pun masih jualan seperti itu gitu kan ya. Di sisi lain untuk scale itu susah gitu. Kayak contohnya banyak beberapa UMKM datang ke kami dengan produk awalnya mungkin produk yang plakat bambu gitu ya. Padahal market belum tentu butuh itu. Nah mereka nggak tahu nih harus improve produk seperti apa supaya dia bisa sustain, bisa scale gitu kan ya. Nah makanya itu tergerak sih hatiku gitu ya untuk bisa bantu banyak UMKM gitu kan ya. Tapi bantu kan ini karena bisnis ya Mas ya. So we need to punya equality gitu dari segi profitability, sustainability dan impact itself gitu. Baik. Oke. Ini saya buka nggak apa ya? Ya boleh Mas. Waduh, ya. Oh ada tote bag ini. Iya itu pouch dari batik, itu juga pouch juga, itu pulpen, tumbler bambu tadi yang aku ceritain gitu ya, percetakan gitu kan. Sama ini gitu. Ya, apa namanya? Buku tulis sih. Iya gitu. Itu bisa di-custom juga pakai mungkin logo Mongsil ya. Siap. Mungkin apa namanya? Kalau dari Mbak Laras ada pertanyaan nggak buat saya atau Mongsil? Sebenarnya sih dulu aku pernah ketemu sama salah satu partnernya Mongsil gitu ya. Siapa? Dari Singapura, Mas Dimitra Taslim. Oke. Ya. Sebenarnya sih aku lebih penasaran aja sih Mas Lingga. Kan sebagai ex-founder juga gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau scale the startup itself gitu kan ya. Dulu kan aku mikir, wah ini kendalanya di supply chain, wah kendalanya di marketing. Ternyata enggak, justru itu di people development gitu kan. Ya. Visi ketika masuk gitu kan ya. Sebenarnya kan yang kita cari bukan hanya melihat dari funding ya, tapi bagaimana strategical jangka panjangnya gitu kan. Nah dari segi visi seperti apa tuh, melihat gimana sih startup itu bisa melakukan people development yang baik, ataupun mungkin scale up dari segi teknologinya gitu ya. Baik. Jadi kalau kita bicara people development itu semua pasti bermula dari founder gitu kan. Karena bagaimanapun company is an amplification of its founder. Kalau foundernya itu suka hura-hura, maka company-nya juga suka hura-hura gitu kan. Foundernya hemat, dia suka hemat juga gitu. Dan kalau kita ya Mongsil itu kita melihat founder itu tuh sebagai partner gitu kan. Partner. Jadi saya bukan bos Mbak Laras, bukan yang nyuruh-nyuruh, tapi bagaimana kita bisa saling membantu. Mungkin saya tidak bisa klaim bahwa saya tahu apa yang Lokasoka hadapi, tapi at least pengalaman saya dulu sebagai founder gitu kan. Mungkin ada beberapa yang bisa saya share gitu kan. Mungkin network saya gitu yang bisa saya share. Dan kalau kita bicara people development sebagai founder gitu kan, I think kita itu mencari founder yang kalau bahasa kita itu philosophical warrior. Philosophical warrior, wah apa tuh? Jadi philosophical warrior tuh gini, banyak gitu kan founder-founder tuh yang hustle banget gitu, yang fight, maju medan perang, warrior gitu kan, yang kemudian kayak just get done gitu. Which we definitely appreciate this kind of founder. Tapi akan jadi problematik kalau dia itu hustle, get done on the wrong thing. I see. Iya kan? Ya. Jadi udah susah jauh-jauh gitu kan, udah nge-push setengah mati, tapi ternyata nge-push yang salah gitu kan. Damage cost-nya lebih tinggi. Betul. Kita warrior gitu kan, warrior yang langsung maju terjun. On the other side, kalau terlalu filosofis gitu kan,
saya lihat strategi, saya lihat market, saya paham ini, tahu angkanya gitu, tapi nggak dilakuin, gitu kan? Execution-nya ya. Itu sama aja juga bohong gitu. Kita ingin mencari kombinasi itu gitu kan. Seseorang yang memang strategis, self-aware, tapi juga punya power, maju menerjang, dan eksekusi. Dan kalau bicara soal tadi tech, people development, maka seorang founder itu salah satu skill yang paling penting ya. Dan ini something yang saya juga rasakan sebagai founder dulu, adalah skill munjukin orang nih Mbak. Gimana tuh? Skill rekrutmen. Rekrutmen, Betul. Gimana kita bisa ngajak orang untuk mau percaya visi kita gitu kan. The right talent gitu ya. Betul, dan kadang kan harus potong gaji juga kan. Yes. Kayak karena kita nggak bisa gaji I setinggi know. perusahaan-perusahaan lain begitu. Maka kita harus benar-benar bisa meyakinkan orang dengan visi misi kita gitu. Yang insya Allah kalau emang perusahaannya berhasil, you'll get more and more versus if you're gonna be working in a company. Saya ingat dulu salah satu pengalaman saya ya, merekrut orang itu saya sampai harus terbang ke Amerika. Wow. Supaya bisa ngajak orang yang ngopi, yang kemudian ngajak makan bebek panggang, karena itu makan favorit dia. Jadi saya research dulu gitu kan, saya research dia tuh makan favoritnya apa gitu. Dan ternyata dia paling suka bebek panggang gitu. Dan saya bawa dia ke bebek panggang paling enak gitu kan, berkali-kali gitu. Setelah beberapa bebek panggang gitu, dia kira bilang oke gitu, saya tarik gitu. Tapi orang tuanya ternyata nggak rela Mbak. Saya ngapain? Saya temuin tuh ibunya. Wow. Saya ajak dinner. Saya temuin bapaknya gitu. Saya ajak keliling kantor saya gitu kan. Supaya percaya gitu kan. Berkali-kali kayak gitu sampai akhirnya bisa meyakinkan bahwa boleh nggak saya lamar anak Anda gitu kan. Di depan bapak ibunya gitu. Wow, iya. Jadi Interesting. something yang mungkin banyak orang nggak paham gitu kan, seberapa hustle founder dalam rekrutmen itu. Iya, untuk bisa benar-benar satu visi gitu kan ya. Betul. Oke, menarik. Misalnya gini Mas, kita udah punya nih tadi beberapa founder yang tadi ya sama mungkin caranya dengan Mas Lingga, aku rekrut full time CFO yang punya pengalaman 20 tahun di lebih legend lah. Terus kemudian kita udah punya di BOD yang juga cukup solid lah gitu ya. Nah, tapi di sisi execution ini yang menjadi challenge gitu ya. Dalam artian kita udah tahu mau kemana, kita tumbuh juga sampai 2000 kali dari bangkrut gitu kan ya. But to scale, I think it's not only just technology itself kan ya, but the team itself. Itu gimana tuh Mas ya, menyampaikan pesan yang dari atas tuh bisa sampai bawah dengan lebih baik gitu. Sekarang udah berapa orang Mbak? Sebenarnya masih sedikit sih, masih 27 gitu lah. 27, oke. Saya ingat waktu saya masih di angka 20-an, 30-an gitu ya. Saya juga trial and error untuk rekrut orang gitu kan. Karena banyak yang jago interviewnya. Secara LinkedIn, datanya keren gitu kan. Tapi begitu masuk ke startup gitu, itu kayak orang bingung gitu. I see. Akhirnya saya belajar setelah bertahun-tahun gitu. Kayak ternyata memang untuk early stage startup, kita tuh harus mencari orang yang bias to action, yang benar-benar heavy hitter, yang benar-benar executioner gitu. Nah, kendala orang-orang yang pernah kerja di corporate atau big companies, sistemnya tuh udah jadi, udah jalan gitu kan. Dan kalau orang-orang di sana itu mostly mereka duduk di meja, kerjaan datang. I see. Iya kan? Kita nyebutnya sebagai inbound work. Inbound ya. Tapi kalau kita bicara tipikal pekerja startup yang dibutuhkan waktu awal-awal, dia harus bisa outbound. Soalnya kalau gua nggak gerak, startup nggak gerak ya kan? Yes. Kalau gua nggak keluar, nggak nyari gitu, company nggak akan tumbuh gitu. Nah, itu butuh tipe orang yang beda sekali. Nah, gimana cara nyeleksinya, itu yang sampai sekarang saya juga belum bisa klaim 100% berhasil. Tapi biasanya dari pengalaman gitu kan dia lebih sering kerja di perusahaan kecil atau perusahaan besar, dari cara dia interview, dari cara dia mempersiapkan diri buat interview. Kan ada yang kandidat datang, ya datang aja tanya gitu kan. Cuman jawab pertanyaan selesai. Tapi ada kandidat datang, dia ngeriset company-nya, datang tuh udah siap dengan ini loh rencana saya Pak. Wah, itu gitu baru kan. ya kelihatan. Misal seperti itu. Nah, mungkin next question-nya ini sih agak jauh ya Mas Lingga. Boleh. Jadi sebenarnya sekarang itu ada inkubator US yang tertarik sama kita dan malah ngajak kita buat gabung gitu kan ya dengan si pendanaan. Tapi salah satu goals-nya adalah kita harus IPO di 1-2 tahun mendatang, yang which is kita ngerasa kayaknya masih too early deh gitu kan. Tapi kadang kan sebagai startup bingung nih bertanya seperti itu ke siapa gitu kan ya. Nah kan karena ada Mas Lingga, harusnya gimana sih Mas menerima merespon opportunity semacam itu gitu. I think ini sih sebagai startup early stage ya, there's 1,000 different things that we can do. Bisa
ke US, bisa ke Eropa, bisa IPO, bisa akuisisi, macam-macam. Tapi I think the art of being a good founder adalah knowing which comes first. Which comes first? Karena satu hari cuma 24 jam nih. Yes. Dan secara finansial orang gitu sangat-sangat limited kan. Jadi you should ask yourself gitu kan, why are you doing Lokasoka? What's your goal? What's your vision? And ask yourself, apakah dengan inkubator ini, apakah dengan IPO ini aligns with my goal and vision dan bisa mendekatkan saya dengan goal dan vision begitu sih. Ini semacam jadi kultum yang panjang ya. Kayaknya nggak cukup deh. Enggak santai-santai. Mungkin gantinya tanya ya kayak kan jadi founder itu tuh lonely ya Mbak. Definitely. Bahkan kadang sama co-founder aja, apalagi CEO ya, kita nggak bisa share semua gitu kan. Yes. Kalau karyawan tuh mungkin enak ya, kalau nggak suka keluar bareng gosipin CEO-nya. CEO-nya sama siapa ngosipin gitu kan. Nah, mungkin between founder to founder gitu, apa Mbak sekarang yang paling galau, yang bikin Mbak paling galau? Yang paling galau itu sebenarnya pasti tadi Mas ya, caranya memang udah beda gitu ya. Dalam artian dulu ketika sendiri dapat misalnya funding sekian, itu bisa tumbuh langsung cepat gitu, karena kan turun langsung gitu ya. Nah, tapi kemudian sekarang udah mulai harus benar-benar birokrasi ya, dalam artian ada SOP, di kondisi ya mungkin memang tim kecil gitu kan ya. Tapi justru menurutku ini macam tahap pendewasaan gitu ya, gimana kalau CEO kan kadang karena mungkin masih mindsetnya dulu masih si everything officer, pengennya langsung ke bawah gitu ya. Sedangkan ya harus bisa appreciate juga the sub leader di atasnya gitu kan. Kita communicate dan gimana tim di bawah ini bisa go gitu. Walaupun sebenarnya kita tumbuh gitu kan. Tapi yang justru jadi PR utama adalah kita nih harus bisa menyiapkan tadi ya, kalau misalnya ada penawaran mau IPO segala macam gitu kan ya. Tapi goals kita adalah IPO itu ya untuk kita tumbuh lebih panjang lagi gitu, 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Nah, untuk menuju ke sana kan ya harus menyiapkan gimana people-nya bisa menuju sampai sana juga kan. Gitu itu sih. Makanya pertanyaan aku tadi kan tentang people development People development ya. Tapi udah lebih tercerahkan dari. Jadi memang ini sesuatu yang sudah tepat ya. Karena bagaimanapun people is what make or break a company gitu. Dan kalau kita bicara menyiapkan pemimpin selanjutnya gitu kan. Saya tuh dulu sempat merasakan pahitnya gitu kan. Banyak orang resign, merasakan pahitnya juga ketika tumbuh tapi belum ada leader yang siap begitu. Dan people itu ternyata resign bukan karena company-nya, tapi karena manajernya kan. Iya gitu. Dan waktu itu fokus saya akhirnya setelah telat sadarnya adalah bagaimana saya secara serius gitu kan mengembangkan skill manajerial, tidak hanya untuk middle managers atau memimpin di perusahaan, tapi juga buat saya gitu kan. Karena saya kan juga harus tumbuh sebagai leader gitu kan. Mindful aja soal ekspansi dan jangan tergoda atau mengorbankan kualitas dan customer yang udah susah dicari gitu kan, hanya demi pertumbuhan gitu. Thank you so much nih Mas Lingga. Sama-sama Mbak Laras. Terima kasih banyak. Mari. Assalamualaikum. Yang menarik sebenarnya adalah bahwa biasanya kita ketemu venture capital tuh udah pengen aja minta pendanaan gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat venture capital itu yang kita cari tidak hanya sekedar membawakan funding, tapi bagaimana startup itu bisa melihat venture capital yang juga bisa menambah network mereka, lebih banyak menyerap ilmu dari visinya, sehingga bisa jadi modal lah untuk aku dan tim Lokasoka untuk bisa improve our business better dan bisa scale lebih jauh lagi. Saya kagum bagaimana Mbak Laras dan Lokasoka itu berhasil tidak hanya masuk ke dalam BUMN dan corporate besar di Indonesia, tapi juga instansi negara dan go internasional begitu kan, di 13 negara. Mungkin alasan mengapa Mongsils tidak memberikan golden ticket karena ada beberapa concern, market sizing dan target customer. Di pitch deck-nya, Lokasoka sempat mengatakan untuk bisa mencapai valuasi unicorn, maka mereka perlu bekerja sama 2 juta large enterprises. Apakah memang ada 2 juta large enterprise di seluruh dunia? Mungkin akan lebih baik kalau Mbak Laras bisa lebih mindful terhadap perhitungan market, SAM, TAM, dan SOM-nya, dan melihat potensi target market yang lain mungkin selain enterprise. Dan I think last but not least, bisa memvalidasi bahwa produknya itu bisa meningkatkan omset secara langsung dan cepat atau mengurangi cost lagi secara langsung dan cepat. Thank you for watching. Tungguin episode selanjutnya atau tonton episode sebelumnya di YouTube channel Digital Hub.